subscribe to my channel and also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6A yang hebat, bertemu kembali dengan Pak Watito di Planning Live. Kali ini dalam pembelajaran tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 kelas 6. Muatan yang akan kita pelajari yaitu pembelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, marilah kita siapkan pembelajaran kali ini. Catatannya, alat tulisnya disiapkan yang baik. Hal-hal yang mengganggu silahkan disingkirkan dulu. Pastikan kalian sudah sarapan dan sudah berolahraga sehingga sirkulasi darah kalian, sirkulasi tubuh kalian lancar dan kalian bisa konsentrasi full. Anak-anak, mari kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran pagi ini adalah dengan mencermati bacaan, siswa mampu menganalisis bacaan untuk mencari informasi penting. Kemudian yang kedua, melakukan percobaan, siswa akan memahami tentang posisi benda-benda langit ketika terjadi gerhana. Kemudian dengan melakukan pengamatan, siswa akan lebih memahami tentang peristiwa gerhana matahari. Kemudian membuat laporan pengamatan dari percobaan gerhana matahari. Kemudian menulis kata kunci, memahami informasi penting tentang bentuk-bentuk reklame. Itu muatan SPDP-nya ya. Nanti ini di PP berikutnya. Anak-anak, mari kita mulai dari pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Jadi berbeda dengan gerhana bulan. Kalau gerhana bulan terjadi saat bulan purnama. Nah, kalau gerhana matahari terjadi siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Perhatikan ini ya, bulan, bumi, dan matahari pada satu garis lurus begini. Ini terjadi gerhana matahari. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Nah, bulannya ada di tengah-tengah sini anak-anak. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari yang akan ke bumi terhalang oleh bulan. Nah, itulah proses terjadinya gerhana matahari. Nah, sekarang kita akan pelajari gerhana matahari apa saja yang ada. Ya. Oke. Nah, sebelum ke sana, mari kita lihat sekali lagi. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Ya, kalau terkena matahari kan kita menjadi terang. Nah, ketika tertutupi oleh bulan, berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Maksudnya, kalau misalnya di Aceh terjadi gerhana matahari, belum tentu di Papua terjadi gerhana matahari gitu ya. Karena ukuran bulan itu lebih kecil daripada bumi ya. Berikutnya, nah, ada 3 jenis gerhana matahari. Ada juga yang mengatakan ada 4 jenis. Perhatikan, 3 jenis gerhana matahari tersebut adalah gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Terus kalau ada yang satu lagi menyebut ada 4, apa itu Pak Guru? Ya, ada yang mengatakan itu gerhana matahari hybrid, anak-anak ya. Apa itu? Mari kita pelajari dulu satu persatu. Kita pelajari dulu yang 3 ini, yang matahari total, matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Nah, anak-anak, gambar yang Pak Guru tunjukkan ini adalah proses terjadinya gerhana matahari. Nah, ini kalau masih utuh begini, kemudian terjadi bulan sabit ya. Nah, kalau gelap total nanti terjadi gerhana matahari total. Ini gerhana cincin mulai, ini gerhana cincin sempurna, gerhana cincin mulai berkurang, dan kemudian gerhana matahari sebagian. Ya.
Itu proses terjadinya gerhana matahari. Nah, yang pertama adalah gerhana matahari total. Coba perhatikan anak-anak. Nah, ini adalah gerhana matahari total itu terjadi ketika matahari, bulan, bumi berada pada satu garis lurus, di mana posisi bulan itu ada di tengah-tengahnya. Ya, karena posisinya dia ada di tengah-tengahnya, maka bulan menghalangi cahaya matahari yang akan ke bumi. Jadi gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan saja. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Jadi gerhana matahari sebagian dulu, kemudian terjadi gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, kemudian gerhana matahari sebagian. Begitu prosesnya, selalu begitu anak-anak ya. Perhatikan, jadi yang kena gerhana itu hanya yang wilayah sini saja. Nah, yang ada di, kalau yang total ini, yang ini sebagian ini ya. Jadi yang lurus dengan yang di bagian di arsir yang warna hitam itu, yang umbra ini, maka terjadi gerhana matahari total wilayah ini yang ditunjuk dengan huruf U ini ya. Kemudian yang ditunjuk dengan huruf yang ini, yang tidak ada hurufnya, yang ini terjadi gerhana matahari sebagian ya anak-anak. Kemudian yang kedua adalah gerhana matahari sebagian. Sekarang lihat posisinya. Nah, sekarang posisi bumi sudah bergeser, agak bergeser. Yang tadi ada satu wilayah di bumi yang terjadi gerhana matahari total karena wilayah tersebut terletak di bayang-bayang inti bulan. Sekarang ada sebagian wilayah bumi, nah ini yang Pak Guru tunjuk ini berada di penumbra bulan atau bayang-bayang lanjutan dari bulan. Maka di wilayah yang ini terjadi gerhana matahari sebagian ya. Jadi wilayah ini saja, yang ini, yang bawah ini enggak ya. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayang-bayang penumbra atau bayang-bayang lanjutan bulan. Posisinya jadi matahari, bulan, bumi berada satu garis lurus, kemudian wilayah bumi yang berada di penumbra bulan atau bayang-bayang lanjutan bulan itu terjadi gerhana matahari sebagian. Nah, oke. Kemudian bagaimana dengan gerhana matahari cincin? Nah, gerhana matahari cincin itu merupakan lanjutan daripada gerhana matahari total. Ya. Gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena bayang-bayang lanjutan bayang-bayang inti. Jadi kalau tadi kena bayang-bayang inti saja, maka itu terjadi gerhana matahari total. Tapi ketika bulan ini menjauh dari posisi bumi, ya, bulan berada pada titik terjauh dari bumi. Nah, kalau tadi kan bulan posisinya di sini, itu terjadi gerhana matahari total. Ketika bulan mulai menjauh begini, maka posisi bulan kan agak jauh, menjauhi atau di titik terjauh daripada bumi. Nah, maka akan terjadi gerhana matahari cincin. Ya. Oke. Kemudian, nah, ada yang Pak Guru berikan tadi tambahannya, ada yang mengatakan terjadi gerhana matahari hybrid. Nah, proses terjadinya gerhana matahari hybrid ini diawali dengan posisi matahari, bulan, bumi berada pada satu garis lurus, sama ya. Fenomena gerhana matahari hybrid sendiri biasanya diawali dengan terjadinya gerhana matahari cincin, kemudian berlanjut ke matahari total, dan kemudian kembali lagi ke gerhana matahari cincin sebelum gerhana matahari berakhir. Ya. Sebagian cincin, total cincin, sebagian kemudian berakhir. Itu ya. Nah, ini gerhana matahari hybrid nih, silahkan kalian pelajari lebih lanjut. Ya, ini gambarnya seperti ini kalau hybrid kayak gini nih. Ya. Oke. Anak-anak, kemudian kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Kita akan melihat bagaimana kita kalau mengadakan percobaan tentang gerhana matahari. Ambillah lampu senter yang terang, kemudian satu bola pingpong dan satu bola poli. Senter kita anggap sebagai mataharinya ini, kemudian bola pingpong sebagai bulannya, kemudian bola poli sebagai mataharinya. Nah, kedudukan bulan, bola plastik kecil ini berada di antara bumi dan matahari.
Buminya adalah bola poli ini, mataharinya adalah senternya. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari, yaitu senter, ke bumi dihalangi oleh bola plastik kecil ini. Nah, begitu Nana ya, itu penjelasannya. Nah, bulan menerima cahaya dari matahari, sedangkan sinar matahari yang akan ke bumi terhalang oleh bulan. Dengan demikian, kegiatan percobaan A ini merupakan simulasi terjadinya gerhana matahari. Ya. Ya, oke. Sekarang berikutnya. Nah, ketika lampu senter dinyalakan, sinar senter atau matahari tidak sampai ada wilayah di sini ke globe ukuran besar atau di bumi karena terhalang oleh bulan. Ya, yang lainnya kena, tetapi wilayah yang persis lurus dengan bulan ini tidak terkena oleh sinar matahari. Ya, oke. Oke, kita berikutnya. Nah, sekarang muatan bahasa Indonesia. Mari kita membaca infografis, anak-anak. Kita belajar membaca infografis. Yang pertama, untuk mengetahui gerhana apa saja yang terjadi di bumi, kita melihat pada bagian informasi apa ya. Nah, kalau kita lihat gerhana apa saja yang terjadi, maka kita lihat jenis-jenis gerhana. Oh ya, ini berarti kita mencari informasi tentang jenis-jenis gerhana. Ada gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian. Itu kalau kita mencari informasi tentang gerhana apa saja. Kemudian kalau kacamata hitam tidak cukup melindungi kornea kita, berarti ini kan bahayanya ya. Dari sinar UV saat gerhana matahari total, kita bisa melihat informasinya di mana ya? Informasi tentang pengertian gerhana enggak, jenis-jenis enggak, informasi tentang apa yang tidak boleh. Nah, ini dia. Berarti kita melihat informasi tersebut di informasi tentang apa yang tidak boleh dilakukan ketika gerhana matahari. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui proses terjadinya gerhana, maka informasi tentang pengertian gerhana. Kita bisa membuat berbagai percobaan dengan peralatan di sekitar kita. Oh, berarti ini alternatif kegiatan yang dapat kita lakukan saat terjadi gerhana. Ya, oke. Baik. Dan berikutnya, nah, bagaimana anak-anak? Kita sudah mempelajari tentang gerhana matahari dan kemudian berusaha menggali informasi dari infografis tentang gerhana matahari. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham? Silahkan tanyakan jika ada yang belum mengerti di kolom komentar. Simple and easy life ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, raihlah cita-citamu setinggi langit agar kamu bisa menari bersama bintang-bintang. Ya. Subscribe to my Semoga kalian channel bisa memahami and also pembelajaran press pagi this ini. bell icon. Terima kasih telah belajar bersama kita. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe and hit the bell. Demikian, salam. Subscribe to my channel and also press this bell icon.